Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Zirhak Maulana. Saya Muhammad Hadi Rida. Saya Irsyad Fajar Arya. Di sini kami membahas tentang multimeter analog 1 yang berisi pembahasan tentang pengukuran resistansi dengan multimeter analog, kemudian pengukuran tegangan DC dan pengukuran tegangan AC pada dua buah resistor dengan multimeter analog. Saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk praktek multimeter 1. Yang pertama, multimeter. Multimeter memiliki beberapa bagian. Yang pertama ini ada jarum atau pointer yang berfungsi sebagai penunjuk atau melihat hasil pengukuran. Kemudian yang kedua ada screw atau yang dikenal dengan zero adjust screw yang berfungsi sebagai alat untuk kalibrasi manual yang digunakan sebelum memulai pengukuran. Kemudian ada skala yang berfungsi sebagai nilai dari hasil pengukuran yang diukur. Kemudian ada pengatur 0 ohm atau yang bisa dikenal dengan zero ohm adjust knob, atau ini adalah alat kalibrasi yang digunakan untuk menentukan titik nol sebelum memulai pengukuran. Kemudian ada range. Range ini adalah patokan-patokan yang ingin diukur dari sebuah komponen. Kemudian ada range selector yang digunakan untuk memilih range mana saja yang ingin dipilih sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Kemudian ada lubang positif untuk positif probe. Kemudian ada lubang kutub negatif untuk negatif probe. Kemudian ada lubang untuk menghitung besar HFE pada transistor karena memiliki 6 lubang dengan 2 jenis transistor, baik itu NPN maupun PNP. Kemudian yang terakhir ada output positif terminal untuk 20 ampere DC dan 10 ampere DC. Sekian. Selanjutnya, setelah multimeter, yang kedua ada resistor. Resistor ini digunakan sebagai bahan dari percobaan yang akan kita gunakan pada kali ini. Saat ini kita akan menggunakan resistor yang memiliki kode warna orange, dan emas. Selanjutnya ada kabel jumper yang digunakan untuk merangkai rangkaian untuk pengukuran. Kemudian ada power supply atau catu daya yang berfungsi sebagai pemberi sumber arus. Bismillah. Jadi untuk memulai praktikum ini diawali dengan langkah awal dalam menggunakan multimeter. Yang pertama yaitu perlu kita perhatikan jarum penunjuk nilai pada multimeter apakah tepat di titik 0 atau tidak. Jika tidak tepat di titik 0, maka kita dapat memanfaatkan kondisi korektor 0, bisa memutarnya dengan menggunakan test pen atau sejenisnya, dan kita posisikan jarum sehingga mendekati titik 0 atau pas di titik 0. Kemudian langkah kedua yaitu kita pastikan pin probe atau knob pada kabel multimeter ini sesuai dengan apa yang kita gunakan. Pertama, kabel merah dipasangkan pada pin positif multimeter seperti ini. Kemudian kabel hitam dipasangkan dengan pin COM pada multimeter. Kemudian ujungnya seperti ini. Dan pada kondisi ketiga yaitu melakukan kalibrasi pada multimeter. Pertama kita arahkan multimeter di hambatan kali 1, kemudian kita sambungkan ini sehingga menempel. Pastikan jarum tepat di posisi 0 ohm dengan cara memutar putaran kalibrasi. Ya, sekiranya sudah tepat. Kemudian yang ketiga yaitu memerhatikan skala pada multimeter. Pastikan skala yang kita gunakan ini mendekati nilai yang seharusnya supaya hasil yang terukur pada multimeter akan lebih akurat. Setelah proses kalibrasi selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan proses pengukuran resistansi, yaitu sebelum memulai kita pilih terlebih dahulu sampel yang akan kita uji. Yang pertama, saya pilih resistor yang memiliki kode warna oranye, emas yang memiliki besar nilai resistansi sebesar 33.000 dengan nilai toleransi sebesar 5%. Selanjutnya, setelah mengetahui besar nilai hambatannya, kita pilih skala yang akan kita ukur di multimeter analognya. Karena 33.000 kita pilih yang 1K seperti ini. Setelah itu kita kalibrasi lagi karena setiap kita merubah skalanya itu juga merubah kalibrasinya. Oke, sudah pas? Sudah pas.
Jika sudah pas, kita lanjut ke pengukurannya. Yang pertama adalah dengan meletakkan prop 1 ke kaki yang pertama dan prop yang kedua ke kaki yang kedua, seperti itu. Boleh ditukar seperti ini. Yang tidak boleh adalah menyatukan kedua prop. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Oke, setelah meletakkan kedua prop ke kedua kaki resistor, kita dapat melihat hasil pengukurannya pada multimeter yang menunjukkan yang jarum penunjuk menunjukkan angka 36. Dari mana saya bisa membacanya? Karena jarum penunjuk terletak di antara 30 dan 50. Kemudian di 30 dan 50 itu ada 10 garis yang berarti satu garisnya itu adalah 2 ohm seperti itu. Kemudian karena besar nilainya 36.000, sedangkan besar hambatan yang seharusnya adalah 33.000, maka memiliki perbedaan sebesar 3.000. Ya seperti itu. Kemudian karena nilai maksimal dari resistor yang satu ini adalah sekitar 34.650 ohm, maka kita bisa mengukur dengan faktor kerusakannya. Faktor kerusakan dapat diukur dengan nilai terukur dikurangi nilai seharusnya dibagi nilai seharusnya, kemudian dikali persentase yang kita dapatkan sebesar 9% seperti itu. Jadi resistor yang kita uji tersebut sudah melewati batas toleransinya. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke pengukuran selanjutnya. Baik, pengukuran selanjutnya yaitu mengukur tegangan DC dari dua buah resistor yang dihubung secara seri. Langkah pertama yaitu kita sambungkan sumber tegangan DC positif menuju kaki pertama resistor. Kita pilih resistor 1 sebesar 33.000 ohm. Kemudian keluaran dari resistor 1, kaki resistor 1, kita hubungkan secara seri ke resistor 2. Kita ambil resistor 2 sebesar 5.600 ohm. Kita sambungkan. Kemudian dari sumber tegangan negatif kita sambungkan ke keluaran kaki resistor 2. Kemudian kita nyalakan sumber tegangan. Pada pengukuran ini diatur sumber tegangan sebesar 10 volt DC. Sudah cukup 10 volt DC. Langsung saja kita ukur menggunakan multimeter analog. Untuk mengukur tegangan dengan multimeter analog pada saat tegangan DC, kita arahkan knob multimeter mengarah ke skala DC volt dari 0,1 sampai 1000 ini. Kemudian kita pastikan skala pengukuran yang tepat itu di mana. Kebetulan di sini kita menggunakan 10 volt. Jadi kita bisa menggunakan DC volt yang skala 10. Artinya 10 volt maksimalnya. Kemudian langsung saja kita ukur. Yang pertama kita ukur yaitu tegangan yang terdapat pada R1. Cara mengukurnya yaitu kita pasangkan pin multimeter positif dan COM ini secara paralel dengan kaki pin resistor R1. Alhasil didapat jarum menunjukkan ke angka 8 volt. Karena kita menggunakan skala 10. Karena kita menggunakan skala 10, otomatis kita menggunakan skala di 10 dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, bukan yang 50 dan 250 tapi yang 10. Jadi jarum menunjukkan angka 8 volt di 8 volt yaitu tegangan pada R1. Lanjut pada tegangan R2. Sama seperti halnya tadi, kita sambungkan secara paralel pin probe multimeter dengan kaki resistor R2. Hasil menunjukkan jarum tegangan 1, ini dari 1 ke 2 memiliki 5 garis, berarti satu garisnya ada 2, berarti 1,4 volt DC. Jadi dapat disimpulkan R2 sebesar tegangan di R2 sebesar 1,4 volt DC. Kemudian tegangan yang terakhir yaitu kita ukur tegangan masukan pada resistor R1 dengan tegangan keluaran pada resistor R2 sebesar tepat sebesar 10 volt DC. Dapat disimpulkan bahwa tegangan pada R1 ditambah dengan tegangan pada R2, hasilnya kalau pengukuran yang benar itu hasilnya harus sesuai dengan sumber tegangan atau enggak, hasilnya harus sesuai dengan R1 masukan R1 ditambah R2. Jadi kalau tadi kita dapat R1 8 volt ditambah R2-nya 1,4 volt, hasilnya 9,4 volt. Berarti kalau kita ini ambil 10 volt, berarti ada kurang 0,6 volt
yang termasuk dalam faktor kerusakannya. Mungkin demikian, terima kasih. Untuk selanjutnya pengukuran tegangan AC dan rangkaiannya sama seperti pada pengukuran tegangan DC. Dan untuk multimeternya bisa kita arahkan ke AC voltmeter. Dan selanjutnya bisa menghubungkan kabel jangkar rangkaian ke sumber tegangan trafo 9 volt dan negatifnya ke CT. Lalu bisa kita hubungkan trafo ke sumber listrik. Dan selanjutnya bisa kita ukur tegangan AB dan didapat nilai sekitar 7 ya. Dan untuk selanjutnya pengukuran VBC didapatkan nilai sekitar 1. Dan selanjutnya bisa kita mengukur VAC nya kan nilai 9,2. Untuk kesimpulannya, secara teori VAB itu VAB ditambah dengan VBC akan menghasilkan VAC, karena VAB dan VBC dirangkai seri dan akan menghasilkan nilai di VAC. Untuk secara rangkaian tadi secara perhitungan multimeter, VAB didapatkan nilai 7,2 dan VBC nya mendapatkan nilai 1 dan VAC nya didapatkan nilai sekitar 9,2. VAB dan VBC seharusnya memiliki nilai yang sama dengan VAC. Jadi 7,2 ditambah 1 itu mendapatkan 8,2 volt AC dan kerugian dan seharusnya itu memiliki nilai yang sama dengan VAC, yaitu 9,2. Namun ada faktor kerugian sekitar 1 volt. Selanjutnya di sini saya akan membandingkan hasil praktik dengan teori. Jadi untuk teorinya sendiri yaitu ada rumus yang digunakan untuk membaca nilai pada multimeter. Jadi kita aplikasikan pada tegangan DC. Pada saat tegangan DC diperoleh nilai yang, jadi rumusnya itu adalah nilai yang tertunjuk dikali nilai selektor dibagi skala maksimal. Nah, tadi saat praktik untuk VAB sendiri mendapatkan nilai yang tertunjuk adalah di range 7,2. Jadi di sekitar di sini 7,2 dikali selektor yang dipilih yaitu 10, kemudian skala maksimal. Karena menggunakan nilai selektor yang 10, maka skala maksimalnya adalah 0 sampai 10. Range-nya seperti itu. Jadi skala maksimalnya berada di 10. Untuk perhitungannya sendiri karena 10 bisa dibagi dengan 10, jadi hasilnya 1, jadi tinggal 7,2. Begitupun dengan VBC yang memperoleh 1 volt dan VAC yang memperoleh 9,2 volt. Nah, untuk tegangan DC karena rangkaian tersebut dihubung seri, maka tegangan total itu adalah VAB. Jadi VAB ditambah VBC sama dengan VAC. Jadi tegangan 1 ditambah tegangan 1 mendapatkan tegangan totalnya seperti itu. Tetapi pada praktik kita mendapatkan faktor kerusakan, yaitu di mana untuk VAB mendapatkan 7,2 dan VBC mendapatkan 1. Yang jika dijumlah hasilnya hanya sampai ke 8,2. Itu berarti tidak sama dengan VAC. Mengapa demikian? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya faktor kerusakan tersebut. Bisa disebabkan dengan human error karena kita salah merangkai, ataupun nilai pada multimeter yang tidak sanggup membaca secara detail, dan yang selanjutnya adalah komponen yang memang tidak sanggup untuk sampai menunjukkan angka seperti itu. Dan untuk rumus ini dapat kita gunakan juga pada pengukuran volt AC seperti itu. Hanya kita tinggal ganti angkanya saja seperti tadi yang didapatkan pada nilai praktikum. Kita tinggal masukkan saja seperti itu. Untuk teori dari pengukuran nilai resistansi sendiri, itu kita kan tadi mendapatkan faktor kerusakan. Dari mana sih faktor kerusakan itu didapatkan? Yang pertama, resistor itu kita baca terlebih dahulu kode warnanya. Tadi yang kode warna yang dihitung adalah orange, emas. Dan orange itu untuk di tabel warnanya sendiri itu adalah angka 3. Kemudian yang gelang keduanya itu adalah 3 dan gelang ketiganya itu adalah pengalinya.
Itu kita dapatkan kali 10 pangkat 3 dan nilai toleransinya sebesar 5%. Dan mendapatkan nilai terhitung sebesar 33.000 ohm. Untuk nilai terukurnya sendiri, karena kita tadi menggunakan multimeter, itu kita dapatkan nilai sebesar 36.000 ohm. Kemudian karena ada perbedaan dari nilai terukur dan nilai yang terhitung, maka kita dapatkan faktor kerusakan. Apa sih rumus faktor kerusakan? Jadi rumus faktor kerusakan itu adalah nilai terukur dikali dikurangi nilai seharusnya dibagi nilai seharusnya dikali persen. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Nilai yang terukur adalah 36.000 dikurangi 33.000 nilai terhitungnya dibagi nilai seharusnya. Jadi seharusnya itu nilai 33.000, tapi kenapa kita dapatkan 36.000? Kita dapatkan hasilnya jika sudah dikurangi terlebih dahulu karena ini di dalam kurung. Jadi 3.000 dibagi 33.000 itu mendapatkan 0,09. Dikali persentase mendapatkan hasilnya adalah 9%. Jadi 9% ini itu sudah melebihi batas nilai toleransi yang ada pada resistor tersebut, seperti itu. Jadi tidak sesuai dan tidak layak digunakan untuk rangkaian seperti itu. Jadi kesimpulannya pada praktikum pada kelompok kami kali ini yaitu kelompok kami kebagian untuk membahas multimeter analog 1, di mana materi dalam multimeter analog 1 berisi tentang cara pengukuran resistansi pada sebuah resistor dengan menggunakan multimeter analog. Kemudian yang kedua yaitu mengukur tegangan DC pada dua buah resistor dengan menggunakan multimeter analog, dan begitu pula dengan tegangan AC. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.